Bayangkan ini, seorang pemuda duduk di pinggir jalan, tatapannya kosong. Hujan turun deras, bajunya basah kuyup, dan di tangannya hanya ada uang receh yang bahkan tak cukup untuk membeli sepiring nasi. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, apakah hidupku akan berakhir seperti ini?" Tapi apa yang ia tidak tahu adalah bahwa justru dari titik terendah inilah jalan keluar akan terbuka. Jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Raka duduk di pinggir jalan yang becek setelah hujan deras. Pakaian lusuhnya basah kuyup, dan di tangannya hanya ada beberapa koin receh yang bahkan tak cukup membeli sepiring nasi. Tatapannya kosong, wajahnya pucat, dan pikirannya penuh sesak. Dulu ia punya mimpi besar, kuliah, bekerja layak, membanggakan orang tuanya. Tapi semua berubah sejak ayahnya meninggal. Raka terpaksa berhenti kuliah, bekerja serabutan dari pagi hingga malam, namun tetap tak cukup untuk bertahan. Usaha kecilnya bangkrut, motornya dicuri, dan ibunya jatuh sakit. Malam itu, dengan perut kosong, ia berbisik lirih. "Ya Allah, apakah aku harus menyerah?" Hatinya hancur. Dunia seolah menutup semua pintu. Namun ia tak tahu, justru dari titik inilah sebuah jalan baru akan terbuka, meski dengan cara yang sama sekali tak ia duga. Di rumah kontrakan sempit yang hanya diterangi lampu redup, Raka menatap ibunya yang terbaring lemah. Nafas ibunya tersengal, namun senyum tipis tetap terpancar dari wajahnya. Dengan suara lirih, ibunya berkata, "Raka, jangan pernah menyerah. Hidup memang tidak mudah, Nak, tapi selalu ada jalan keluar. Allah tidak akan membiarkan hambanya sendirian." Kalimat itu menembus hati Raka. Matanya panas, air mata hampir tumpah. Ia merasa kecil, lelah, dan tak berdaya. Namun kata-kata ibunya seperti bara kecil yang menyalakan semangat yang hampir padam. Malam itu Raka berjanji dalam hati. Ia tidak boleh kalah. Esoknya ia bangun lebih pagi, membantu ibunya sebisa mungkin, lalu keluar mencari pekerjaan apa saja. Sekecil apapun penghasilan akan ia lakukan. Dari tekad itulah, langkah kecil menuju perubahan perlahan mulai terbuka. Suatu sore, Raka membantu seorang pedagang gorengan di pinggir jalan. Tangannya cekatan, meski hanya dibayar beberapa ribu rupiah. Di tengah kesibukan itu, seorang pria parubaya berhenti membeli. Ia memperhatikan Raka cukup lama, lalu bertanya, "Anak muda, kenapa kamu mau kerja sekeras ini dengan upah sekecil ini?" Raka tersenyum tipis menyeka keringat di dahinya. "Selama halal, Pak, saya kerjakan. Hidup memang berat, tapi kalau saya diam saja tidak akan ada yang berubah." Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Dimas, seorang pengusaha gudang sembako. Ia kagum dengan jawaban Raka. Tanpa ragu, ia menawari pekerjaan tetap di gudangnya. Gajinya memang sederhana, tapi jauh lebih baik daripada yang Raka terima sebelumnya. Dengan hati bergetar, Raka menerima tawaran itu. Ia tidak tahu pertemuan singkat ini adalah awal dari jalan baru dalam hidupnya. Beberapa bulan bekerja di gudang Pak Dimas, hidup Raka sedikit lebih tenang. Ia mulai bisa membeli obat untuk ibunya, juga menabung meski kecil. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, ibunya tiba-tiba sesak nafas dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan penyakitnya semakin parah dan membutuhkan perawatan intensif. Biayanya jauh melampaui tabungan Raka. Ia terduduk lemas di lorong rumah sakit, wajahnya tertutup kedua tangan. Malam itu,
Ia menuju mushola kecil di samping rumah sakit. Dalam sujud panjang, ia menangis. Ya Allah, aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi aku tidak mampu lagi. Jika Engkau berkehendak, tunjukkan jalan-Mu. Air mata membasahi sajadah, namun di balik tangis itu ada keikhlasan yang lahir. Ia menyerahkan segalanya kepada Allah, berharap pertolongan datang dari arah yang tak disangka. Keesokan harinya, Pak Dimas datang menjenguk ibunya. Melihat wajah Raka yang pucat dan bingung, ia bertanya pelan. "Ada masalah biaya, Nak?" Raka hanya menunduk, tak sanggup menjawab. Air matanya sudah cukup memberi jawaban. Tanpa banyak bicara, Pak Dimas menepuk bahunya. "Jangan khawatir, anggap saja ini pinjaman tanpa bunga. Yang penting ibumu dirawat dengan baik." Raka tertegun, tak bisa menahan tangis haru. Pertolongan itu datang di saat ia hampir putus asa. Bukan hanya soal biaya, Pak Dimas juga menawarkan Raka kesempatan belajar mengelola usaha kecil di bawah bimbingannya. Hari-hari berikutnya, Raka mulai belajar dengan sungguh-sungguh. Dari gudang sederhana, ia paham arti kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab. Ia sadar doa dan kesabaran tidak pernah sia-sia. Jalan keluar benar-benar hadir, bahkan dari arah yang sama sekali tak ia duga. Beberapa tahun berlalu, Raka kini berhasil membangun usaha kecil yang berkembang pesat. Ia mempekerjakan anak-anak muda yang dulu bernasib sama. Tak punya pekerjaan, kehilangan harapan. Ia ingin mereka merasakan kesempatan yang dulu ia dapatkan. Di depan karyawannya, Raka sering berkata, "Hidup memang tidak pernah mudah. Kita semua pernah jatuh, pernah menangis, bahkan merasa tidak ada jalan keluar. Tapi percayalah, Allah selalu punya cara untuk menolong hambanya. Tugas kita hanya satu, jangan menyerah, terus berusaha, dan jangan berhenti berdoa." Ibunya yang kini lebih sehat duduk di kursi roda, tersenyum bangga menyaksikan putranya berdiri tegar. Air matanya mengalir, bukan lagi karena kesedihan, tapi rasa syukur. Raka pun menatap langit berbisik lirih. Ya Allah, benar adanya. Hidup itu tidak mudah, tapi selalu ada jalan keluar.